Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Ahli dan rekan-rekan semua. Izinkan saya Evi Nurhayati Srihartini untuk mempresentasikan paper dengan judul Using Bayesian, Belief Network and Time Series Model to Conduct Predictive and Predictive Analytics for Computer Industry. Kemudian pada penelitian ini uh, oleh jurnal Computer and Industrial Engineering dengan rating di ABDC yaitu A-star dan di Scopus yaitu quartile 1 dengan Hamming Index 161. Pada bagian introduction, kurva tersenyum ditampilkan pada gambar 1 untuk memvisualisasikan rantai nilai dalam industri PC. Sumbu vertikal untuk nilai tambah dan sumbu horizontal untuk tahapan dalam rantai nilai. Berdasarkan konsep ini, pasar mengadopsi strategi bisnis untuk mengubah dirinya dari perusahaan OM atau ODM menjadi original brand company atau OPM untuk mengeksplorasi model bisnis yang berbeda yang ada di kurva tersenyum. Nah, penelitian ini mengilustrasikan ada 3 jenis perusahaan komputer yaitu PC industri, kemudian PC fabrikasi, dan PC komersial. Sederhananya, IPC ini mencirikan sektor ODM, kemudian untuk yang PC itu menyerupai sektor IMS dan CPC itu milik sektor dari OBM. Kemudian pada gambar 2 memberikan gambaran singkat tentang industri PC yang mana pengiriman PC turun 10,3% pada tahun 2015 dan menurun sebesar 9,1% pada tahun 2017. Penurunan pengiriman PC yang signifikan dapat disebabkan oleh banyak alasan seperti kurangnya aplikasi mematikan virtual reality dan semakin populernya ponsel pintar atau tablet portable. Sebaliknya, perkiraan CAGR untuk APC stabil sekitar 7% sejak tahun 2017. Nah, untuk bertahan dalam lingkungan yang sangat kompetitif ini, perusahaan PC perlu dengan cepat mengidentifikasi KPI untuk melakukan pengukuran kinerja yang lebih efisien dan manajemen kinerja yang efektif. Nah, pada gambar 3, selama 4 dekade terakhir, paradigma utama dalam manajemen produksi dan operasi telah berubah secara drastis, mulai dari produksi GT, filosofi, ERP operasional, SCM, e-commerce, dan lain sebagainya. Untuk menanggapi perubahan paradigma, penelitian ini menyajikan kerangka kerja berbasis data untuk mencapai perusahaan komputer dalam mencapai tujuannya, yaitu yang pertama, prediktor signifikan KPI diidentifikasi secara otomatis dan sistematis dengan berbagai model bisnis yaitu UDM, MS, dan OBM. Kemudian tujuan yang kedua yaitu ketergantungan yang rumit di antara KPI secara efektif ditangkap dalam pengembangan peta strategisnya. Kemudian yang ketiga, kausalitas temporal antara prediktor utama dan hasil dimasukkan secara efisien ke dalam perkiraan kinerja. Kemudian di gambar 4, BI biasanya bertanya apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana pengaruhnya terhadap suatu hasil, sementara BA mengeksplorasi lebih jauh apa yang akan terjadi selanjutnya jika masalah satu prediktor itu diubah terlebih dahulu. Kita tahu bahwa konsep balance score yang secara konseptual dimasukkan dalam paket komersil, namun pendekatan ini banyak dikritik karena ada beberapa kelemahan, yaitu bergantung pada penilaian yang subjektif sehingga sulit untuk diukur. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya cara berbasis data untuk memilih KPI dalam melacak hubungan sebab akibat. Kemudian terlalu melihat ke belakang dan kurangnya berpikir ke depan. Maka dari itu penelitian ini mencoba mengatasi permasalahan yaitu analisis deskriptif dan diagnostik KPI yang signifikan diidentifikasi secara sistematis berdasarkan data, kemudian analisis prediktif
efek temporal antara indikator utama dan hasil, kemudian analisis preskriptif, saling ketergantungan antara KPI dieksplorasi untuk mengembangkan peta strategis dan melakukan simulasi stokastiknya. Kerangka kerja hibrida yang terdiri dari random forest, kemudian ada BBN, dan ARIMA disajikan pada gambar 5, yang mana random forest ini diadopsi untuk secara khusus setiap pohon dibangun berdasarkan nilai sekumpulan faktor acak independen yang dihasilkan dari distribusi probabilitas peta. Kemudian untuk yang BBN menyediakan properti yang bagus untuk mengekspresikan semantik jaringan sebab akibatnya. Kemudian untuk yang model ARIMA, uji kausalitas Granger diadopsi untuk menentukan apakah suatu prediktor diperlukan dalam ramalkan yang lain dan mengidentifikasi nilai periode dari prediktornya. Kemudian untuk metodologi, penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 3 jenis perusahaan komputer ODM, terdiri dari 15 perusahaan perwakilan seperti Advantage, Adlink, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang OBM mencakup Acer, Asus, NSC, dan lain sebagainya. Dan penelitian ini dilakukan pada periode 2009 hingga 2016 yang dipilih dari database Taiwan Economic Journal. Pada tabel 3, perusahaan OBM tidak hanya memerlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan serta paten intelektual, namun juga perlu fokus pada pengendalian biaya operasional untuk memperkuat penjualan produk dan reputasi mereknya. Sebaliknya, untuk sektor ODM, 3 prediktor seperti X4, kemudian X9, dan X14 merupakan kunci untuk meningkatkan ROE dan EPS-nya. Untuk sektor EMS, visi fabrikasi hanya pada rasio pengeluaran R&D, yaitu pada X17. Kemudian pada tabel 5, cara paling efisien dalam simulasi stokastik ROE dalam meningkatkan X21 untuk OBM naik hingga 11,27% dan menurunkan X14 untuk ODM-nya hingga 23% dan menurunkan X17 untuk MS dengan memasukkan peta strategis ke dalam analitik preskriptif, perencana bisnis dapat memperkirakan memungkinkan terjadinya peristiwa tertentu. Kemudian di diskusi, di bagian diskusi yaitu pada secara umum analisis bisnis terdiri dari analisis deskriptif, analisis diagnostik, analisis prediktif, dan analisis preskriptif. Untuk yang analisis deskriptif ditemukan bahwa sektor ODM memperoleh pendapatan operasional terendah namun menikmati margin keuangan tertinggi. Sebaliknya, sektor IMS memperoleh pendapatan operasional tertinggi namun menghasilkan margin keuntungan yang rendah. Kemudian untuk sektor OBM berada di tengah pendapatan operasional dan margin keuntungan. Kemudian untuk fenomena ini mencerminkan perbedaan intrinsik antara dua model bisnis ekstrim, yaitu untuk ODM, OVS, IMS dalam analisis diagnostik. Sektor OBM perlu menangkap kebutuhan pengguna yang dinamis. Kemudian dari pelanggan akhir dan juga merupakan pelanggan bisnis IMS, dan sektor ODM terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah karena biasanya menghadapi beragam pelanggan bisnis yang berasal dari berbagai industri yang ada. Kemudian berdasarkan KPI yang diidentifikasi melalui random forest, kompleksitas komputasi berkurang secara signifikan pada analisis prediktif dan analisis preskriptifnya. Untuk penguatan penelitian ini yaitu efek temporal antara indikator utama dan hasil ditangkap untuk mencapai kesalahan perkiraan yang lebih rendah. Kemudian pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan peta strategis dari suatu hasil, dan peta strategis pertama dimasukkan untuk melakukan simulasi stokastik guna membantu praktisi memperkirakan probabilitas kejadiannya. Kemudian untuk manfaat analisisnya yaitu mengidentifikasi KPI terkait 3 sektor industri tadi dan melakukan BBN untuk mempertimbangkan keterkaitan antara KPI dan bisa mengembangkan dengan
peta strategis yang lain. Kemudian membangun model deret waktu untuk menggabungkan efek temporal KPI ke dalam perkiraan kinerja, ada analisis prediktifnya. Untuk kriteria penelitian ini yaitu selain BBN, dinamika sistem lain untuk menangkap kausalitas dinamis dan melakukan bagaimana jika simulasi dalam analisis preskriptif itu dilakukan. Kemudian model ARIMA mempertimbangkan hubungan linear, bisa juga menggunakan teknik regresi non-linear seperti MARS, ANN, CVN dapat dipertimbangkan dan bagi perusahaan kesesuaian terbaik antara strategis dalam rantai wilayah bergantung pada kekuatan biayanya. Cukup sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.